Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trisuci dengan NIM 2403010114 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan, Universitas Sumatera Utara. Dengan dosen pengampu Ibu Insinyur Tati Fidianasari, SPT MP IPM, yang mengampu mata kuliah biokimia. Baik, di sini saya akan menjelaskan metabolisme pada lipid terkait dengan degradasi lipid, oksidasi asam lemak, serta biosintesis lipid. Untuk degradasi lipid dan oksidasi asam lemak yaitu pemecahan lemak atau lipid menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian asam lemak tersebut dioksidasi dan dioksidasi biasanya melalui beta oksidasi dan menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Baik, yang pertama kita masuk pencernaan, penyerapan, dan transport lemak, yaitu pemecahan lipid pada makanan menjadi bentuk lebih sederhana agar mudah diserap oleh usus. Bahan baku yang digunakan di sini yaitu ada trigliserida, dan enzim yang berperan di sini yaitu ada lipase pankreas, lipase lambung, dan ada kolipase. Dan produk yang dihasilkan yaitu ada asam lemak bebas, lalu ada monogliserida, lalu ada gliserol. Lalu kita masuk ke beta oksidasi asam lemak, yaitu proses pemecahan lemak dalam mitokondria menjadi unit-unit asetil-CoA. Bahan baku yang digunakan yaitu asam lemak bebas, enzim yang berperan yaitu asetil-CoA dehidrogenase, enoyl-CoA dehidrogenase, enoyl-CoA hidratase, lalu ada hidroksilasil CoA dehidrogenase. Produk yang dihasilkan di sini yaitu ada asetil CoA, FADH, lalu ada NADH. Lalu kita masuk ke biosintesis lipid, yaitu pembentukan lipid dalam tubuh makhluk hidup. Lipid ini mencakup berbagai jenis molekul seperti asam lemak, trigliserida, fosfolipid, dan steroid. Proses ini penting untuk penyimpanan energi dan pembentukan membran sel. Lalu kita masuk ke sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak yaitu pembentukan asam lemak dari asetil-CoA. Bahan baku yang digunakan tentu asetil-CoA, melanil-CoA, lalu ada NADPH. Enzim yang berperan di sini yaitu fatty acid sintase, lalu ada asetil-CoA karboksilase. Produk yang dihasilkan di sini yaitu asam palmitat, dan bisa jadi asam lemak lainnya. Lalu kita masuk ke sintesis trigliserol. Ini pembentukan lemak dari gliserol dan asam lemak. Bahan baku yang digunakan di sini yaitu gliserol, lalu ada asam lemak dalam bentuk asetil-CoA. Enzim yang berperan di sini yaitu akseltransferase. Produk yang dihasilkan yaitu trigliserol atau lemak netral, dan disimpan di jaringan adiposa. Lalu kita masuk ke sintesis fosfolipid, yaitu pembentukan komponen utama untuk membran sel dari asam lemak dan gugus fosfat. Bahan baku yang digunakan di sini yaitu ada gliserol, asam lemak, dan senyawa polar seperti kolin.
Lalu enzim yang digunakan di sini itu CDP atau CDP deoksyglycerol sintase, lalu ada kolin fosfotransferase. Lalu kita masuk ke sintesis kolesterol dan steroid, yaitu sintesis kolesterol dari asetil-CoA yang bisa menjadi prekursor steroid. Bahan baku yang digunakan di sini asetil-CoA. Enzim yang berperan yaitu HMG reduktase. Hasil yang dihasilkan yaitu kolesterol yang dapat diubah menjadi hormon steroid seperti testosteron, estrogen, dan kortisol. Baik, sekian video penjelasan saya tentang metabolisme lipid. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.